بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Allahumma arhamna bil Quran. Kita langsung ulangi di ayat 90 bersama Ibu. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Allah. Masya Allah. Coba kita sama-sama lihat di kalimat waqalal mala'u. Seakan-akan tulisannya panjang, mala'u. Kadang ada yang salah baca, dibaca panjang. Karena dianggapnya itu adalah alif buat panjang. Padahal itu adalah hamzah. Berarti bacanya waqalal mala'u. Ya. وقال الملأ الذين كفروا من قومه. Hi-nya 2 harakat. Min qawmihi la'in ittaba'tum syu'aiba. La'in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Ingat, tanwin ketemu dengan lam, jangan idzal. Jangan dilamain di situ, jangan digantung tapi langsung innakum idzal lakhasirun. Sedikit Bunda, waqalal mala'u, sedikit lagi. Coba diulang sekali lagi. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru. Nah, ini kafaru, yang kafaru. Jadi kedengar kafaru, tapi kafaru. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru. Masyaallah. Terus lanjut. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru Allah. min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba. La init, dari ini langsung ke jangan la ini ya, tapi la init. Coba la init taba'tum. La in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Karena bacaannya bagus banget, jadi diberikan tambahan-tambahan untuk informasi kita. Sama-sama qori'ah ya Bun.
juga. Korea pasti, lagunya juga Amin. Masya Allah. Terima Allahumma kasih. arhamna bil Quran. Masya Allah, Masya bagus Allah. banget. Bagus banget Ibu. suara Ibunda. Ya Allah, Ya. seneng banget. Ibu Ustaz makasih Syam, banyak. Tadi di sini ada idgomnya ya, laro yang tanwin ketemu lah. Jadi Mana itu? idgham. Yang tadi, Iya, yang tadi nggak idzal boleh. Ya, itu idgom. khasirun. Apa namanya? Bila guna. Bila guna. Bila Tidak guna. Masya bergabung. Allah. Iya. Ibu Masya ini suaranya Allah. bagus banget Bu. Bisa Terima kapan-kapan kasih kalau banyak. Ustaz Syam nggak hadir bisa Ibu gantiin sini. Gitu ya? Bantuin Bu. Masya Allah. Siaran Ibu, terima kasih banyak. Silakan kembali. Ustaz Syam makasih Bu. banyak. Sama-sama, Jazakallah khair ya Ustaz. Allah. Alhamdulillah kita udah lanjutin membaca Al-Quran kita nih. Iya, udah belajar tajwid Iya. tansin juga lagi. Mudah-mudahan buat semua yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, Allah berikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya Betul. Rabbal Alamin. Alamin. Nah kita minta Habib lagi boleh maju ke depan Bib. Izin nih Bib. Masya Allah luar biasa Bib. Nih ngomongin masuk surga Bib nih ya. Boleh nggak kalau kita nih orangnya pesimis banget nih. Insya Allah saya masuk ke dalam surganya Allah. Kita yakin, harus yakin gitu ya. Betul, dan yang bikin aku penasaran nih Bib, siapa sih golongan apa sih orang-orang yang terakhir masuk surga? Dan apa sih yang sudah diperbuat sampai bisa-bisanya bisa terakhir masuk surga tuh siapa dan kenapa gitu Bib? Mohon penjelasan Mohon Bib, tausiahnya. silakan. Qala Sayyidina Umar ibnul Khattab alaihi rahmatullah. Sayyidina Umar mengatakan man qala ana khair fahuwa fajir wa man qala ana fil jannah wa huwa finnar. Nih Mas Padli. Man qala ana fil jannah wa huwa finnar. Kata Sayyidina Umar ibnul Khattab, beliau mengatakan siapa orang yang mengatakan, oh aku ini orang baik, paling baik. Ternyata dia bukan orang yang baik. Wa man qala ana fil jannah, oh saya masuk syurga, wa huwa finnar. Ternyata dia ada di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengatakan kita di syurga sesuai dengan amal perbuatan kita. Kata Al-Imam Ghazali mengatakan manidda'a hubbal jannah wa lam ya'mali ta'a fahuwa kadzdzab. Kata Imam Ghazali mengatakan orang yang mengatakan, oh dia ngaku-ngakunya saya akan masuk syurga. Walam ya'mali ta'ah. Tapi tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kadzdzab. Terkategori orang ini pendusta agama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan siapa orang yang terakhir keluar daripada neraka dan masuk terakhir daripada syurganya Allah. Teringat dengan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Nabi mengatakan aku tahu, aku kenal. Karena orang ini mungkin lebih mencintai dunia amalnya daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, aku kenal, aku tahu siapa orang yang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja minan nar, maka dia keluarkan antara syurga sama neraka. Dia tergantung antara syurga dengan neraka. Maka dia terakhir sudah dihisab semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Ini terakhir dia keluar dari neraka dan keluarnya pun merangkak. Keluarnya dia merangkak dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ampunan Allah. Karena ini orang sudah dihisab. Waktunya memang sudah keluar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Keluar dia merangkak daripada neraka jahanam. Allah perintahkan ini orang yang merangkak. Kata Allah, masuklah kau ke syurga. Maka dia datang ke syurga, pikiran dia, hayalnya ini orang, karena manusia. Dia katakan kembali lagi kepada Allah, ya Allah bagaimana aku mau masuk syurga? Sepertinya syurga ini sudah penuh. Kembali lagi dia kepada Allah, kata Allah, masuklah engkau ke syurga. Kembali lagi dia ke syurga, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia katakan kepada Allah, dia angankan, dia khayalkan, ya Allah sepertinya syurga sudah full, tidak muat lagi buat aku untuk hadir ke syurga tersebut. Merangkak lagi dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan apa? Masuklah engkau ke syurga, masuklah engkau ke syurga. Merangkak lagi dia ke syurga, kembali lagi kepada Allah. Ya Rabbi, apakah engkau ini memperolok-olok aku? Apa engkau mempertawakan aku? Aku orang yang banyak dosa. Apakah aku masih muat memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala?
lihat ampunan Allah, lihat. Kata Allah, masuklah engkau ke syurga, sedikit-dikitnya nikmat daripada syurga buat satu orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, buat satu orang itu melebihi daripada 10 kali lipat lebarnya dunia. Itu buat satu orang. Maka ini orang, Nabi, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, mendengar perkataan Allah dan dia meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabassamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum dan Nabi itu sampai sangat tersenyum girang karena umat yang mendapatkan syurganya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai terlihat gigi geraham Nabi. Nabi itu jarang kelihatan gigi geraham. Kalau kita ketawa bukan gigi geraham lagi, lak-lakan kita kelihatan. Ya. Nabi itu kalau sudah mentok, Nabi itu tertawa itu paling yang kelihatan itu gigi gerahamnya. Itu ketawanya baginda Nabi besar Muhammad. Girang, umatnya mendapatkan itu serendah-rendahnya. Ini yang terakhir masuk surga. Serendah-rendahnya mendapatkan 10 kali lipat daripada, lebih besar daripada dunia Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi kita boleh optimis masuk surga. Bukan enggak boleh. Tapi sesuaikan dengan amal perbuatan kita. Kita kan pengen langsung, enggak mau transit. Kalau jalan-jalan boleh transit. Ibu-ibu umroh mau transit Turki boleh. Boleh. Kalau ke akhirat mau enggak transit? Nggak mau. Jangan, Takut. jangan. Bib, Transitnya di neraka soalnya. Aduh, sebenarnya dari tadi tuh Habib Astagfirullah. ngomong tuh saya merinding-merinding sendiri, Bib. Masya Allah. Takut, Bib. Ya Enggak, karena Allah. memang kalau mau masuk awal atau tanpa hisap, ini kita harus berbuat baiknya benar-benar maksimal, optimal di dunia ini. Nah, pada saat kita banyak maksiat, pasti kan harus dicuci dulu, ibarat Makanya cucian kotor. banyak-banyak minta maaf nih bulan Ramadan, jamaah Ya minta Allah. maaf ya Ampun, kalau ada Masya Allah. salah-salah ya Saya juga kalau saya jamaah ada ya. salah, Bib, makasih Jazakallah banyak. khair, Habib. Terima Jazakallah kasih khair, Bib. banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Jam- bermanfaat nih ya. Jamaah. Yeay. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi buat bintang tamu kita nih. Cupita, dari tadi ada yang pengen ditanyain katanya Kak. Cupita, ada yang mau ditanya lagi? Boleh, silakan. Gini Umi, Cupi mau tanya sama Umi ya. Penasaran banget Umi, katanya kan semua muslim insya Allah bakalan masuk surga. Cuman Cupi kepengen tahu, kalaupun memang harus masuk neraka dulu ya kan, itu sampai lapisan mana gitu Umi? Sampai neraka yang segimana kita bisa masuk surga? Oke silakan Umi. Masya Allah, dijawab Umi, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah dijelaskan tadi oleh guru kita Habib bahwa setiap mukmin akan masuk surga, ya. Pada akhirnya akan masuk surga. Makanya kelak tuh di akhirat ada di dalam hadis Rasulullah SAW, punten di dalam hadis dikatakan bahwa ketika selesai semuanya ada di dalam surga, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mencari di neraka. Wahai malaikatku, tolong cari adakah satu dari hambaku yang di dalam hatinya ada satu biji dzarrah keimanan, kalimat la ilaha illallah. Dzarrah itu sebesar apa coba? Bukan jagung ya, sementara ini kita tahu dzarrah itu jagung. Dzarrah itu ketika kita kalau misalnya ada senter nih, ditepuk ada yang berterbangan. Oh, debu. Nah itu kayak satu debu. itu Kayak dzarrah. Atom-atom partikel gitu Iya, ya. sebesar itu saja Allah sudah bisa angkat untuk masukkan ke dalam surga dari tingkatan neraka manapun. Dan subhanallah, walaupun harus masuk neraka dulu, makanya apa? Ada di dalam doanya, doa untuk supaya kita masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Itu subhanallah doanya sangat masyhur. Apa itu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah hambamu kebaikan di dunia dan berikanlah kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, ya Allah, dan teruskanlah aku masuk ke surga tanpa aku harus mampir ke neraka. Allah. Minta Itu terus doanya baca, minta. Sukses dunia akhirat gitu Amin. Dan ya. ketika masuk surga tanpa harus mampir ke Ya, neraka. Abil, Amin, ada yang mau amin, ditambahkan, Bib, silakan. Ketika Rasul Isra wal Mi'raj, Nabi itu mau masuk neraka yang ke-7. Tapi dilarang oleh Sayyidina Jibril karena Sayyidina Jibril tahu Rasul itu sangat cinta kepada umatnya. Ketika memaksakan juga masuk maksa-maksa, fadakhal Rasul. Maka Nabi masuk ke pintu neraka yang ke-7, fara'a qauman. Nabi melihat sekelompok manusia disiksa dengan pedih. Sa'ala Rasul Jibril. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, siapa mereka yang disiksa oleh Allah? Maka dengan beras Sayyidina Jibril mengatakan, itu umatmu yang meninggal dunia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya dosa-dosa kita itu jelas menyebabkan kita, kalau kita katakan, oh saya berbuat dosa, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahman, Allah Maha Ngambel, itu omongan seperti itu kita tertipu daripada syaitan. Walaupun Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, Iya, tapi kita tetap maksiat. Masih Oh, maksiat. situ maksiat. Oh, nanti Allah juga ngampuni, Allah juga ngampuni. Itu kalimat boleh. adalah maghrur, tertipu daripada Nauzubillah, tipu syaitan. astagfirullahaladzim. Nauzubillahimindzalik. Aduh, Cipi, jelas ya, Masya Allah ya, nih bagus banget jawaban dari guru-guru kita nih. betul. Jangan sampai kita juga termasuk golongan orang-orang yang tertipu oleh setan ya Kak ya. Amin, Masya Artinya Allah. kita harus introspeksi diri nih Amin. Kak Fadli nih. Nah, biar kita makin sadar nih, bisa kita introspeksi diri. Kita lantas pantas nggak sih sebenarnya diri kita ini masuk ke dalam surganya Allah? Ya, Nih dan- perlu nih. Perlu banget, kita perlu bermuhasabah. Kita persilahkan Ustadz Maulana untuk bermuhasabah mengenai pantaskah surga untukku. Silahkan Izin Ustadz. waktunya, silakan Ustadz. Ada banyak manusia tidak sadar atau mungkin terlena menyangka semua amal ibadahnya diterima. Bisa jadi puasa kita, sedekah kita tidak bisa naik ke langit. Salat yang kita lakukan bisa jadi tidak melewati pundak kita, tidak bisa melewati atas kepala kita. Atau bisa jadi orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita akan berteriak. Kita akan berteriak, Ibu. Ayah. Kita tidak tahu di mana posisi kita. Bagaimana akhir hidup kita. Satu kali pukulan luar biasa. Kebayang enggak kita datang ke kuburan, kita lihat orang masuk di liang lahat. Bayangkan itu adalah kita. Bayangkan kita yang dimandikan, dikafani, disalati, lalu dikuburkan. Mas Idan, ada keinginan enggak? Ada permohonan enggak kepada Allah? Ada Pak. Cita-cita terbesar dari Mas Idan? Bapak ingin? Kalau dikasih pilihan, satu keinginan yang Allah akan kabulkan dari Mas Idan, apa yang Mas Idan minta sama Allah? Nggak ada. Satu permintaan, Masuk surga Pak. masuk surga. Ibu di mana? Udah nggak ada dua-duanya. Dua-duanya sudah tidak ada. Usia berapa Mas Idan ketika ditinggalkan oleh ibu dan ayah? Masih dan dagang Pak. Coba, sekiranya ayah dan ibu ada, Mas Idan akan ngomong apa sama ibu dan ayah? Dia di sana tenang, di alam mah. Dia masuk ke surga. Panggil apa? Mama, ibu, Ibu. Sama ibu. Bilang, ibu Ibu. yang tenang di surga ya Bu. Dia tenang di surga. Ibu. Ibu, Bu. Dia aku tenang. rindu ibu. Aku rindu Bu. Sama Ibu. Ibu. Aku sayang ibu. Ibu. Jadi, kebayang gak? Bisa berada, maaf nauzubillah. Sanggup gak merasakan siksa api neraka?
Pantaskah masuk ke dalam surga? Pantaskah masuk ke dalam surga? Ya Allah, Ya Allah. di bulan ampunan ini, Di bulan ampunan ini. terima aku ya Allah. Terima aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni. Ampuni aku ya Allah. Aku banyak dosa. Aku banyak dosa. Coba ngomong sama Allah dengan bahasa cupi aja. Ayo ngadap ke atas. Ya Allah, Ya Allah. Cupi. Cupi banyak. Ya Allah. Sesungguhnya Ya Allah, aku. sesungguhnya Sesungguhnya aku. banyak sekali permohonan kepadamu. Sekali. Permohonan kepada. Dan banyak sekali nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Dan Ya. banyak sekali nikmat yang telah kau berikan kepada aku. Amin ya. mukmin akan dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya. Bukan pahala yang menyebabkan kita masuk surga, bukan amal. Bukan. Jangan sombong dengan pahala kita. Jangan sombong dengan amal ibadah kita. Jangan sombong dengan pahala kita. Jangan merasa kita suci, merasa hebat. Karena bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan. Tapi yang menyebabkan kita masuk surga adalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Seorang yang merasa berkata, uangku yang menyebabkan aku naik pesawat. Bukan. Karena aku punya tiket naik pesawat. Bukan. Karena kemurahan hati pemilik pesawat yang mau dikomersialkan pesawatnya untuk digunakan untuk semua orang. Ingat, Allah memudahkan kita masuk surga dengan perbuatan kita. Dengan cara apa? Allah mudahkan kita melakukan amal penyebab masuk ke dalam surga. Amin, Masya Allah. Amin, ya Jazakallah Allah, ya khair. Tuhan, Makasih terima banyak kasih Ustadz banyak, Pak Maulana. Maulana. Ya Allah ya. Sangat menyentuh sekali ya Kak ya. Semoga Allah. habis ini kita bisa sama-sama mengintrospeksi diri bahwa semua Insya yang Allah. kita lakukan itu adalah berdasarkan atas izin Allah, atas ridhonya Allah. Dan semoga Allah ridho untuk memasukkan kita semua ke jannahnya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada tausiah dari guru kita dari Umi Maki dan juga tausiah dari Habib Muhammad tentang cara jitu agar dipanggil 8 pintu surga tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salli wa sallim